Jadi Rusia tuh ngerasanya kalau Ukraina emang nggak ada apa-apa, nggak mungkin dong para pelaku ini kaburnya ke sana. Dan di sisi lain, setelah dicurigai terlibat, pihak Ukraina langsung nolak tuduhan ini nih. Bahkan Zelensky, presiden Ukraina, kita bahas yang panas-panas lagi nih, dan gue yakin lu pasti udah denger lah tentang berita ini. Iya, gue mau bahas tentang peristiwa penyerangan yang terjadi di kota Moskow, Rusia. Dan sumpah ya, ini tuh kejadiannya pas banget, beberapa jam abis gue syuting yang konten pemilu Rusia kemarin. Makanya pas beritanya naik, gue jadi mikir nih, ini ada hubungannya gak ya sama hasil pemilu kemarin? Terus setelah gue cari tahu lagi, bisa dibilang peristiwa teror di Moskow ini tuh jadi salah satu peristiwa terburuk yang terjadi di Rusia dalam 20 tahun terakhir. Sampai-sampai Rusia tuh langsung ngeluarin status perang loh di negaranya setelah aksi teror ini. Ini kan ngeri banget ya. Kelihatan bener-bener ngamuk anjir Putin di sini. Baru juga seneng kan kemarin kan kepilih lagi buat 3 periode. Sekarang negaranya malah kena teror kayak gini. Cuma ini kira-kira siapa ya pelakunya dan kok bisa Rusia kecolongan begini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung saja kita bahas penyerangan Crocus City Hall di Moskow, Rusia di Learning by Googling. Jadi kayak yang gue bilang di awal tadi, dan gue yakin lu juga udah pada tahu, di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 kemarin, Rusia tuh baru aja diguncang peristiwa yang cukup ngagetin nih. Ya gimana nggak ngagetin, kota Moskow yang merupakan ibu kota Rusia, itu tuh tiba-tiba aja dapat serangan teror dari orang-orang nggak dikenal. Dan walaupun aksi teror ini tuh terjadinya di pinggiran kota Moskow dan berjarak kurang lebih 20 km dari Kremlin, tapi tetap aja dianggapnya Rusia tuh udah kecolongan dengan adanya aksi ini. Dan ini biar lebih kebayang, enaknya gue jelasin dulu kali ya, kronologi terjadinya serangan di ibu kota Rusia ini. Jadi aksi teror ini tuh terjadi di Crocus City Hall, kayak semacam gedung, kayak semacam venue pagelaran musik yang terletak di wilayah Krasnogorsk, Moskow. Dan Crocus City Hall ini dia tuh jadi salah satu lokasi konser terbesar di wilayah itu dengan kapasitas maksimalnya tuh mencapai lebih dari 6.000 orang. Terus selain tempat konser, Crocus City Hall ini tuh juga masih satu kompleks ya sama pusat perbelanjaan dan hiburan Crocus City. Jadi ya bisa dibilang ini tuh emang salah satu kompleks mall terbesar di sana ya. Tempat konser ada, tempat belanja ada, tempat hiburan ada, ya pokoknya lengkap lah di sini. Nah, di malam kejadian terornya berlangsung, Crocus City Hall tuh lagi mau dipakai buat konser salah satu band legendaris Rusia. Band yang namanya Picnic, yang tiket konsernya tuh udah sold out. Jadi ya kebayang kan ada berapa banyak tuh orang di dalam situ. Belum lagi ditambah sama orang-orang yang nggak nonton konser, yang mungkin lagi belanja di mall atau sekedar lewat aja, ya jadinya makin banyak lah orang di situ kan. Dan sayangnya pas bahkan konsernya belum mulai, di sekitar jam 8 malam waktu setempat, dari pintu masuk Crocus City Hall tiba-tiba kedenger suara tembakan. Langsung pada kaget lah orang-orang, langsung panik, mereka pada lari semuanya buat ngehindarin tembakan. Kalau menurut BBC, beberapa saksi mata bilang kalau ada 4 orang yang masuk ke Crocus City Hall sambil nenteng senjata. Sambil nenteng semacam kayak senapan otomatis gitu. Dan disitulah mereka nembakin orang secara membabi buta. Pokoknya udah tuh tembakin aja tuh semua tuh random tuh. Aduh. Ini sebenarnya ada beberapa video penembakan ini yang kesebar ya. Tapi ya kayak biasa nggak bisa gua taruh sini videonya. Karena saya kalau di YouTube ini kan saya menjaga warna dolar. Saya kan menjaga sumber nafkah. Jadi ya paling ntar gue taruh tempat biasa aja ya. Video-video kejadiannya semuanya ntar gue taruh situ. Nah dari video-video yang diambil saksi mata di lokasi kejadian ini, kayak yang tadi gue bilang, itu bener-bener kelihatan tuh kalau pelakunya tuh main tembak random aja udah. Bodoh amat itu mau yang kena pria, wanita, anak-anak, orang tua. Pokoknya kelihatan ada depan mata ya udah langsung door mania aja. Dan nggak cuma nembakin orang, berdasarkan video yang diambil sama para pelaku, kelihatan juga kalau para pelaku ini ngedeketin orang-orang yang udah tergeletak. Mereka ngedeketin korban-korbannya. Jadi korbannya udah ketembak, udah baring, udah tergeletak. Nah itu disamperin tuh sama dia tuh. Dan di situ kelihatan kalau dia nusuk leher si korbannya, terus sama dia lehernya. Dan setelah nembakin orang-orang di pintu masuk, 4 orang bersenjata ini tuh kemudian mereka langsung masuk ke ruang utama, ke aula konsernya. Nah, di sini orang-orang yang di dalam aula konser tuh mereka awalnya sempat bingung. Ini di luar ada apa sih? Kok kedengeran ada suara orang teriak-teriak sama ada kayak ada suara tembakan gitu? Dan ketika mereka lagi penasaran di luar ada apa inilah, beberapa pelaku langsung masuk dan mulai nembak-nembakin orang secara membabi buta. Makin panik lah udah suasananya. Di situasi ini orang-orangnya ada yang berhasil keluar dari hall utama, tapi ada juga yang terjebak di dalam. Bahkan beberapa ada juga yang sambil sembunyi, mereka tuh sambil ngerekam para pelaku yang nembak-nembakin orang secara random tadi. Ini hebat sih, nggak takut ketahuan ya.
Dan gak cuma sampai di situ, kalau menurut DW disebut setelah para pelaku teror ini puas nembak-nembakin orang, mereka juga mulai ngelemparin semacam kayak bom molotov gitu. Iya, mereka mulai ngebakar si hall utamanya yang waktu itu masih ada beberapa orang di dalamnya. Dan ya udah, nggak lama habis itu, gedung Krokus City Hall mulai tuh dilalap api dan ngalamin kebakaran besar yang ngebikin atapnya tuh sampai runtuh. Dan gara-gara kebakaran ini cukup banyak tuh orang yang akhirnya kejebak di dalam. Ya untungnya di sini beberapa yang kejebak ini mereka masih ada yang selamat sih, soalnya mereka tuh sempat kabur ke arah pintu darurat yang ngarah ke basement. Walaupun ya mereka sempat kejebak cukup lama tuh di situ. Nah karena situasinya makin kacau kan, nggak lama aparat khusus langsung diterjunin ke lokasi buat nangkep pelaku dan nyelamatin para korban di sana. Dan abis aparat datang, beberapa barang bukti kayak senapan berjenis Kalashnikov sama beberapa peluru itu juga ditemuin di lokasi kejadian. Kalau menurut TRT World, gara-gara kejadian ini disebut seenggaknya ada 70 mobil ambulans yang dikerahin buat ngebantu para korban. Terus buat madamin api yang ngebakar Krokus City Hall tadi, pemerintah tuh sampai nerjunin helikopter pemadam dan ngerahin 500 personel gabungan buat ngeberesin puing-puing bangunannya. Dan di situ pemerintah Rusia kemudian ngumumin kalau korban tewas dari aksi teror di Krokus City Hall tuh berjumlah 137 orang. Dan selain yang tewas, ada ratusan orang lainnya yang ngalamin luka-luka. Nah ini yang harus kita ingat, 137 orang tuh baru angka sementara ya, baru laporan awal ini. Soalnya diyakini jumlah korbannya tuh berpotensi nambah nih. Ya gimana ya, soalnya korban-korban yang nggak tewas tapi dalam kondisi kritis tuh itu cukup banyak juga. Dan korban yang tewas ini tuh nggak cuma gara-gara ditembak ya, ada juga yang tewas karena kejebak waktu kebakaran. Aduh. There is so much pain, so much grief here outside the Krokus City Hall, a place where people should be coming for fun, for the simple pleasure of live music. Now just the muted tones of Orthodox prayer for a country shocked and in mourning. Nah, para pelakunya sendiri setelah kurang lebih 20 menit ngelakuin aksi teror di Krokus City Hall, mereka tuh sempat kabur pakai mobil yang mereka bawa. Tapi ya namanya udah ngelakuin kejahatan yang besar banget kayak gini, ya nggak mungkin dong mereka didiemin sama polisi Rusia. Yang ada langsung diburu mereka, langsung dicari mereka. Dan kalau berdasarkan kesaksian sama video yang diambil dari berbagai saksi mata, kelihatan kalau aparat keamanan Rusia tuh bener-bener ngelakuin pengejaran ke para pelaku ini. Sat ngejarnya tuh berasa banget, kelihatan banget. Sampai akhirnya beberapa jam setelah penyerangan terjadi, polisi berhasil mengidentifikasi mobil yang dipakai pelaku dan mereka berhasil ngegagalin upaya para pelaku buat kabur. Dan yang menarik nih, kalau menurut BBC disebut para pelaku ini tuh diduga kuat mereka mau kabur ke Ukraina. Kenapa diduganya mau ke Ukraina? Soalnya mobil Renault putih dan para pelaku yang ada di dalamnya tuh mereka tuh berhasil dilumpuhinnya di wilayah Bryansk, wilayah yang dekat sama perbatasan Ukraina. Awalnya 2 orang dulu yang berhasil ditangkap, baru dari situ pengejaran dilanjutin lagi sampai akhirnya ada total 11 orang yang berhasil ditangkap sama kepolisian Rusia. Dan dari 11 orang yang ditangkap ini, 4 diantaranya adalah para eksekutor yang beraksi di Krokus City Hall tadi. Jadi ya ternyata kelompok cukup besar ini ya, walaupun yang turunnya tuh cuma 4 orang, ternyata di belakangnya ya ada otaknya lagi, ada yang nggak turun tapi ya ikut ngerencanain, mungkin itu juga ada. Jumlahnya pokoknya 11 orang aja semuanya. Tapi ya tetap yang jadi highlight ya emang 4 orang ini, soalnya kan emang beringas banget kan kelakuan mereka kan. Atau berjaga. Dan setelah dilakuin identifikasi, langsung ketahuan tuh nama 4 orang ini tuh. Jadi 4 orang ini, 4 pelaku ini, ada Lerzon Barotovich Mirzoyev, terus ada Saidak Rami Murodali Racabalizoda, terus ada Syamsiddin Fariduni, sama Muhammad Sobir Faizov. Dan ini sebenarnya udah banyak beredar juga ya foto-foto setelah mereka ketangkep ya, yang nunjukin, yang mengindikasikan kalau mereka tuh kayaknya disiksa sama polisi Rusia. Contohnya misalnya kayak yang nama terakhir tadi tuh, Muhammad Sobir Faizov. Nah di internet tuh banyak keluar foto-foto yang nunjukin kalau mata kiri dia tuh sempat keluar setelah dia ditangkap sama polisi Rusia. Dan diyakini mata dia sampai bisa keluar gitu ya, itu gara-gara disiksa sama polisi pas ditangkap. Walaupun pas ditampilin ke publik ya, itu matanya udah nggak kelihatan ya. Antara nggak tahu dimasukin lagi ke dalam atau dicabut ya, gue belum tahu. Soalnya mata kirinya kan merem banget gitu kan abis itu. Terus selain itu ada juga foto yang nunjukin salah satu pelaku tuh lagi disetrum di barangnya. Lu ngerti kan ya di barangnya ya? Nah itu lagi disetrum tuh. Jadi kelihatan gitu ada alat setrumnya, terus ada kabelnya. Nah kabelnya tuh ngarahnya ya ke situ, ke barang itu, dan dia lagi baring kesakitan gitu.
Apa rasanya itu? Ya, sekali lagi foto-foto ini nggak bisa gue tampilin di sini, jadi ya gue taruh tempat biasa lah. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah para pelaku ini pantas dapat perlakuan kayak gini? Atau tetap ini terlalu nggak manusiawi buat mereka? Yang mana nih? Silakan komen. Nah, terus kalau kita perhatiin, para pelaku ini beberapa namanya kan berasa nama-nama Islam gitu ya. Syamsiddin, Fariduni, Muhammad Sobir, Saidak Rama. Ini nama Islam banget ini. Dan ternyata setelah diselidikin lebih lanjut, abis ditangkap sama aparat, sama mungkin abis disiksa juga, keempat pelaku penembakan ini tuh ternyata bukan warga negara Rusia. Mereka tuh warga negara Tajikistan. Diduga kuat, para pelaku ini adalah anggota Islamic State of Khorasan Province atau ISKP. Organisasi radikalis di wilayah Khorasan Iran yang udah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari ISIS. Dan kalau menurut Al Jazeera, walaupun ISKP ini tuh basisnya di Iran, tapi organisasi ini tuh banyak ngerekrut orang-orang dari wilayah Asia Tengah, termasuk dari Tajikistan. Dan sebenarnya data background para pelaku yang ditemuin ini juga sesuai ya sama klaim dari ISIS-nya sendiri. Soalnya sebelum para pelaku ini ketangkep, beberapa jam setelah serangan di Crocus City Hall terjadi, pihak ISIS tuh udah ngeluarin statement yang bilang kalau mereka lah pihak yang bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di pinggiran Moskow ini. Jadi merekanya sendiri udah ngaku nih, ISIS-nya sendiri udah ngaku. Tapi kenapa mereka nyerang Rusia? Nah ini kalau menurut Colin Clark, peneliti senior di Sovon Center, dia bilang alasan kenapa ISKP ngelakuin serangan ke Rusia, soalnya mereka menilai kalau Rusia tuh seringkali jadi aktor yang ngebikin orang-orang Islam menderita. Terus ditambah mereka juga tuh banyak tentang propaganda-propaganda yang seringkali disampaikan sama Putin. Jadi ya intinya diduganya mereka ini ngerasa jengah sama Rusia, mereka ini ngerasa jengah sama Putin. Makanya ya udah, teror udah. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Dan yang menarik lagi nih, ternyata sekitar 2 minggu sebelum kejadian, Amerika tuh sempat ngeluarin peringatan buat warga negaranya yang ada di Rusia. Peringatan buat ngehindarin tempat-tempat rame. Soalnya ada indikasi bakal ada aktivitas teror dalam waktu dekat. Jadi 2 minggu lalu mereka udah ngasih peringatan gitu, bener aja tiba-tiba kejadian tuh teror di Moskow. Nah yang jadi pertanyaan kan abis itu, ini gimana caranya ya Amerika bisa sampai tahu begini ya? Apa badan intelijennya emang sejago itu atau ada penyebab lain? Gimana nih? Kalau menurut lu kenapa Amerika bisa sampai tahu 2 minggu sebelum kejadian tuh kenapa? Silakan komen. Tambahan dikit, kalau menurut France 24 English, disebut waktu peringatan Amerika keluar di tanggal 7 Maret 2024, pihak Rusia tuh nganggep kalau peringatan ini cuma propagandanya Amerika aja. Menurut Putin di pidatonya, peringatan ini tuh cuma pengen bikin rakyat Rusia nggak tenang dan ketakutan aja. Sayangnya ternyata beneran kejadian dong. Let me remind you of the recent, frankly provocative statements by a number of official Western structures about the possibility of terrorist attacks in Russia. All this resembles outright blackmail and an intention to intimidate and destabilize our society. Tapi walaupun pihak ISIS sendiri udah ngeluarin statement dan ngaku bertanggung jawab atas aksi penembakan dan pembakaran di Crocus City Hall, tapi beberapa rumor dan spekulasi soal siapa dalang sebenarnya dari aksi ini tuh masih banyak berhembus loh. Jadi masih banyak yang nggak percaya nih kalau ini ngelibatin ISIS doang. Masih banyak banget teori-teori di luar sana, masih banyak banget dugaan-dugaan di luar sana. Salah satunya adalah dugaan soal keterlibatan Ukraina dalam kejadian ini. Nah, Ya, tadi kan kita udah sempat bahas ya, kalau para pelaku ini tuh berhasil ditangkap waktu mau kabur. Dan mereka tuh kaburnya ke arah Ukraina. Nah, kabur ke arah Ukraina inilah yang jadi salah satu alasan yang dipakai sama pihak Rusia buat naruh kecurigaan mereka ke Ukraina. Jadi Rusia tuh ngerasanya kalau Ukraina emang nggak ada apa-apa, nggak mungkin dong para pelaku ini kaburnya ke sana. Nggak mungkin dong, pasti kaburnya ke arah lain. Rusia ngerasanya gitu, makanya mereka curiga ke Ukraina. Dan di sisi lain, setelah dicurigai terlibat, pihak Ukraina langsung nolak tuduhan ini nih. Bahkan Zelensky, presiden Ukraina, dia tuh sampai nyalahin Rusia balik. Dia bilang, apa yang Rusia terima saat ini adalah akibat dari kelalaian mereka menjaga negaranya. Mereka lebih memilih fokus pada Ukraina dan lupa menjaga negaranya sendiri. Waduh,
Ini tajam juga ya. Tapi ya terlepas dari siapa dalang sebenarnya dari peristiwa ini, yang pasti Presiden Rusia, Vladimir Putin, dia tuh mastiin kalau para pelaku aksi teror ini bakal dapat hukuman yang setimpal sama apa yang udah mereka lakuin. Dan sampai video ini gue buat, para pelakunya tuh udah mulai ngejalanin proses persidangan ya. Tapi ini masuknya gercep banget sih. Langsung udah sidang loh. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Apakah bener dalang dari aksi ini adalah ISIS atau ada dalang lain di baliknya? Mungkin menurut lu Ukraina emang terlibat? Mungkin? Silakan komen. Ukraine absolutely definitely has nothing to do with this incident. Ukraine has a full-scale war with Russia and will solve the problem of Russia's aggression on the battlefield. Update dikit nih. Jadi pas gue lagi ngedit video ini, naik berita yang ngasih tahu kalau ISIS tuh ngancem bakal ngelakuin serangan teror kedua ke Rusia. Mereka bilang serangan kedua yang mereka rencanain ini adalah bentuk protes atas apa yang udah Rusia lakuin ke anggota mereka yang nyerang Crocus City Hall yang ditangkap kemarin. Ya kan tadi udah gue bahas ya, kalau kemungkinan besar habis ditangkap mereka tuh diinterogasinya dengan cara disiksa. Nah itu ISIS nggak suka tuh ngeliat itu, makanya mereka ngancem mau nyerang lagi. Bahkan selain Rusia, menurut DW News, Jerman sama Prancis juga dapat ancaman serupa dari ISIS. Aduh, ini ngeri amat ya jadinya ya. Oke, sekian review kali ini tentang penembakan di Crocus City Hall di Moskow, Rusia. Yang bener-bener ini menghebohkan dunia banget ini. Ya yang bikin hebohnya itu sih, soalnya beberapa hari sebelumnya kan Putin baru menang pemilu kan. Lagi sukacita, senang riang segala macem, tahu-tahu ada aksi teror kayak gini. Ya pada shock lah semuanya. Kalau lo mau revisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti